Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan mereview lagi mengenai update harga terbaru mengenai LED TV Sony berukuran 50 inch dengan tipe KD50X 75K. Nah sebelumnya kita juga pernah mereview ya dari TV ini dengan harga mungkin yang lebih tinggi, dan sekarang harganya mengalami penurunan ya. Kita akan infokan mengenai harga update terbaru dari TV ini. Dan di sini juga kita akan mereview sedikit ya mengenai kelebihan dan fitur-fitur apa saja yang menjadi keunggulan dari TV Sony seri 50 inch ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya ya dengan cara klik like, subscribe, dan di share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Karena basa-basi lagi, langsung penjelasan yang pertama di sini. Sebelum kita masuk ke harga, kita jelaskan dulu untuk kelebihan fitur-fitur yang menunjang TV ini kenapa tetap laris di pasaran sampai hari ini teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini kita bisa lihat untuk kualitas gambarnya sendiri, dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR teman-teman ya. Dilengkapi dengan kualitas layar yang masih menggunakan show panel, serta masih terdapat frame ya di bagian CCTV-nya, tapi tidak apa-apa karena kualitas gambar Sony ini punya ciri khas sendiri ya. Selain itu di kualitas layarnya pun dia sudah bisa ada fitur anti radiasi teman-teman ya. Jadi dari segi warna kontras tidak terlalu keras kena di mata teman-teman ya. Makanya kenapa konsumen lebih senang dengan warna karakter dari Sony. Di sini juga ada banyak fitur ya yang udah dijelaskan di bagian POP-nya, mulai dari segi tipe. Dia tipenya Sony Bravia dengan tipe X75K berukuran 50 inch. Jadi untuk seri 75K ini dia ada di seri inch-nya di 65 inch, 55 inch, dan 43 inch. Di sini untuk prosesornya sendiri dia sudah menggunakan X1 prosesor ya, sama di seri-seri 80 dan seri 85. Untuk picture-nya dia sudah menggunakan 4K X Reality Pro, serta untuk motion flow-nya, untuk pergerakan gambarnya dia bisa up sampai 200 walaupun dia standarnya di 60 Hz. Itu hebatnya Sony. Di sini juga untuk kualitas sound-nya sendiri dia sudah menggunakan clear bass dan ada lisensi Dolby Atmos-nya. Untuk OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV, yang kita akan tunjukkan ya gimana tampilan Google TV-nya. Serta di sini di Sony dia ada kelebihan mengenai X Protection Pro ya teman-teman ya. Jadi ada 4 kelebihan dari seri Sony X75K ini. Yang pertama yaitu perlindungan dari debu, yang kedua dari petir, yang ketiga dari tegangan listriknya turun atau listrik, ada air juga. Nah untuk tegangan listrik naik turun, kenapa Sony dia bisa menjamin? Karena terdapat adaptor ya di seri Sony X75K ini. Jadi ketika terjadi masalah di TV, dia akan kena di sini dulu ya, tidak langsung kena di layar. Nah itu yang menyebabkan TV gampang bergaris. Serta untuk perlindungan air dan debu, kenapa Sony bisa ngeklaim? Karena di seri 75K ini tampilan belakangnya itu sangat rapat teman-teman ya. Tidak ada celah lagi atau lubang debu masuk atau air yang akan masuk. Kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Bahannya pun juga sangat bagus. Nah itu dari segi tampilan bawahnya, karena TV-nya di bracket, kakinya tidak kelihatan teman-teman ya. Di sini terdapat juga lampu power untuk mematikan dan menghidupkan TV-nya. Serta untuk di seri 75K ini dia tidak terdapat mic bawaan teman-teman ya, seperti di seri X80K yang bisa kalian gunakan untuk perintah suara tanpa menggunakan remote. Itu kelebihannya dia. Serta di sini juga untuk tampilan port belakangnya kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa lihat kalian ada 2 port untuk USB. Nah ini dia kekurangannya dibanding seri tingginya ya, di seri 80, 85, dan 90. Di seri 75K ini port USB-nya itu masih hanya terdapat USB standar ya, belum dapat USB 3.0. Itu perbedaannya. Di seri X80K jumlah HDMI-nya itu ada 4, sedangkan di seri X75K ini ada 3 ya, ada 1, 2, dan 3 di bagian sini. Nah itu untuk optikal pun di seri ini juga udah isi sama, dan untuk audio out juga udah ada, dan terdapat 1 port untuk antena baik siaran digital maupun analog udah support teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah khawatir atau kalian tidak usah membelikan istilahnya set-top box lagi ya. Jadi TV ini udah support untuk digital TV. Dan terdapat kabel RCA ya untuk audio out juga, dan video. Untuk DVD kalian ketika punya DVD atau player bisa kalian gunakan kabel merah, putih, dan kuning itu.
Ini untuk kabel powernya dia juga sudah plug and play ya, jadi tidak nyantol langsung di bagian mesin TV-nya. Jadi aman, ketika rusak pun kalian sangat mudah menggantinya, tinggal ke service center bilang port istilahnya port untuk power, kabel power bisa langsung dibawa. Oke, jadi untuk bagian belakang dan layar sudah saya jelaskan. Sekarang kita langsung ke tampilan TV-nya. Sip, kita lanjut. Oke, jadi itu tampilan menu Google TV-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi di paling pojok dia ada tulisan Google TV-nya. Jadi kalian bisa searching sesuai kemauan kalian ya, apapun itu. Di sini juga ada beranda, aplikasi, koleksi. Untuk beranda tadi kita bisa lihat ini aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall seperti Netflix, Prime Video, YouTube, Video.com, Disney Hotstar semua sudah ada ya. Serta ada film-film yang direkomendasikan dari Prime Video, TV, Apple TV, Google Play Film, dan Spotify biasa di bawahnya ini karena belum di-download. Dan untuk tampilan menu gininya, settingannya paling pojok ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini udah pakai akun. Di sini juga ada setelannya, ada wallpaper, di sini ada input dan gambar. Di sini untuk setelannya sendiri kurang lebih hampir sama ya tampilannya dengan TV Android. Cuman plusnya di Google TV ini kalian akan mendapatkan fitur namanya AirPlay teman-teman ya. Jadi kalian bisa menampilkan layar HP iPhone kalian menggunakan AirPlay ini ya ke TV atau mentransmisikannya, istilahnya screen mirroring lah juga namanya ya. Tuh, kalau untuk Android kalian tinggal download aplikasi Google Home, kalian bisa langsung mentransmisikan atau men-screen mirroringkan layar HP kalian ke TV ini. Jadi sangat mudah ya untuk screen mirroring. Nah, ini juga komplit banget, sistem aksesoris semua udah ada. Oke. Jadi itu dia untuk aplikasi dan segala macamnya. Untuk gambar coba kita cek sedikit ya kualitas gambar dari TV ini. Coba kita hidupkan di demonya langsung ya. Tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman ya, kita tes untuk kualitas gambarnya di kurang lebih seperti ini. Sebelumnya kita udah pernah tes ya untuk kualitas gambar, tapi saya hanya mengingatkan ya untuk menambah penjelasan mengenai kualitas gambar 4K dari seri X75K ini. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Nah, ini ya demo dari Sony langsung mengenai PS5. Anda sendiri ya, untuk kualitas gambarnya sangat bagus, dilengkapi dengan 60 Hz 4K HDR. Ya, dari samping coba kita lihat. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja untuk tahap pengetesan gambarnya, dan terakhir kita akan spill untuk update harga terbaru dari TV Sony dengan tipe 50X75K ini. Jadi di harga sebelum itu di harga kisaran 7.999.000, ada cashback 500, jadinya promo spesial untuk bulan ini di harga 7.499.000. Oke, dan nanti akan mendapatkan potongan harga lagi ya jika kalian langsung ke toko membeli TV. Langsung aja ketemu dengan sales Sony-nya, nanti kalian akan mendapatkan potongan harga lagi. Mungkin di kisaran potongannya 3% atau 5% ya. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai update harga terbaru dan sedikit mereview ya mengenai LED TV Sony dengan tipe 50X75K. Sekian dari video saya. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya dengan cara klik like, subscribe, dan share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.